Kemampuan mengeluarkan sinar sebagai tanda bahwa orang yang bersangkutan ialah keturunan bangsawan, atau juga disebut Trahing Kusuma, Rembesing Madu, Tedaking Andanawari, dan mungkin akan menjadi raja atau menurunkan raja-raja. Ialah sesuatu yang umum di dalam historiografi tradisional Indonesia. Mengingat bahwa Ken Arok dengan mudah mengabdi pada Tunggul Ametung, meskipun Tunggul Ametung pernah memerintahkan menangkap si penjahat yang mengacaukan daerah Tumapel itu, dan mengingat pula bahwa setelah ia berhasil membunuh Tunggul Ametung dengan mudah, ia dapat memperistri Ken Dedes serta menggantikan kedudukan sebagai Akuwu di Tumapel tanpa ada campur tangan dari rakyat dan kaum keluarga Tunggul Ametung. Pendapat mengenai bahwa San Amawabumi yang memerkosa Ken Endok sampai akhirnya mengandung dan melahirkan Ken Arok tiada lain adalah Tunggul Ametung sendiri. Dalam hal ini, dapat pula terjadi bahwa Ken Endok tidak dibawa ke dalam puri. Itulah sebabnya kitab Nagara Kretagama yang merupakan syair pujaan untuk raja dan dinastinya menyebut Rajasa sebagai turunan dewa yang lahir tanpa melalui kandungan atau tidak beribu. Bahwa seorang penguasa tidak terlalu terikat oleh norma-norma kesusilaan yang umum terhadap wanita rakyatnya. Tercermin dari kitab Nagara Kretagama yang mengatakan bahwa gadis-gadis yang cantik di Jenggala dan Kadiri dipilih sebanyak-banyaknya. Demikian pula tertawan dari keraton-keraton yang lain. Mereka yang cantik dibawa masuk ke dalam istana Majapahit. Rupa-rupanya Tunggul Ametung bukan kekecualian dalam hal ini. Di dalam kitab Pararaton dikatakan bahwa setelah ia mendengar ada seorang pendeta di Panawijen, Empu Purwa, yang mempunyai anak perempuan yang terkenal kecantikannya, bernama Ken Dedes. Segera ia pergi ke Panawijen, ke tempat tinggal Empu Purwa. Ia sangat terpesona oleh kecantikan Ken Dedes. Maka, tanpa seizin sang ayah, yang kebetulan tidak ada karena dalam pertapaan, dilarikannya Ken Dedes dibawa ke Tumapel. Menurut urutan ceritanya di dalam Pararaton, Ken Dedes dibawa ke Tumapel agak lama setelah Ken Arok diterima, dan tentunya diaku anak oleh Tunggul Ametung. Dapat dibayangkan bahwa dalam hal umur, Ken Dedes lebih layak menjadi istri Ken Arok. Tidak mengherankan apabila Ken Arok jatuh cinta kepada istri ayahnya yang termuda. Motif pembunuhan Tunggul Ametung oleh Ken Arok mungkin pertama-tama ialah soal cinta. Yang kedua, mungkin pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut soal hak waris. Sebagai anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau anak dari selit yang tidak dimasukkan ke dalam puri, tentulah Ken Arok tidak berhak mewarisi apa-apa. Lebih-lebih kalau Tunggul Ametung mempunyai anak dari istri utamanya. Mungkinkah bahwa Tunggul Ametung belum menetapkan istri utama sebelum memperistrikan Dedes? Ataukah istri utamanya tidak mempunyai anak, sehingga para raton mengatakan bahwa Dewa Brahma miling-miling karena ingin mempunyai anak? Maka, setelah Tunggul Ametung memperistrikan Dedes dan mungkin menjadikannya istri utama, kemudian ternyata Ken Dedes mengandung. Ken Arok merencanakan pembunuhan atas ayahnya sebelum sang bayi lahir. Sebelum semua berakhir, ia memperistrikan Dedes supaya semua warisan, termasuk kekuasaan atas Tumapel, jatuh kepadanya dan tidak jatuh ke tangan anak yang dikandung oleh Ken Dedes. Hal itu dapat menerangkan mengapa di dalam kitab Pararaton dikatakan bahwa ia memaksa Empu Gandring menyelesaikan kris pesanannya dalam waktu 5 bulan. Demikianlah, dengan memerhatikan struktur sosial dan kepercayaan zaman dahulu,
kami dapat memberikan penafsiran yang lain atas cerita Ken Arok. Mungkin pengarang Katuturanira Ken Arok mau menyembunyikan dua hal, yaitu bahwa Ken Arok terlahir di luar perkawinan dan bahwa ia telah membunuh ayahnya sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.